الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الحق ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره وآله أما بعد. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang pertama yang saya hormati para pengurus masjid, ketua DKM, sekretaris negara dan para pengurus lainnya, ART, KRU, para sepuh yang saya hormati. Mari yang pertama kita panjatkan syukur kepada Allah. Setiap saat ini yang paling utama, paling penting. Kadang-kadang kita melupakan hal itu. Allah tekankan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampai-sampai Allah katakan pintu yang ketiga itu syukur. Siapa yang tidak mau bersyukur tidak akan mendapatkan surga. Diberikan cacat bersyukur, diberikan sakit bersyukur, diberikan miskin bersyukur, diberikan kaya apalagi. Nah kalau kaya bersyukurnya harus banyak beramal. Kalau cerdas, bersyukurnya banyaklah memberikan pelajaran kepada yang lain. Nah orang yang diberi cacat yang sudah menikmati itu namanya takdir. Takdir tadi harus disyukuri. Sebab nanti besok kalau dia buta akan melek, kalau dia bodoh akan cemerlang, kalau dia stroke akan sehat. Sebab besok Allah tidak jadikan manusia yang rendah, tapi sangat tinggi, lebih kuat, lebih mampu, lebih cerdas, lebih ganteng, lebih gagah dan lain-lain. Tidak ada yang namanya manusia Allah, karena besok di akhirat ini Pak terbentang nih Pak, tidak ada apa-apa Pak, terbentang luas. Kita itu mengangah, bahkan panasnya lebih dari Mekah 46 ya. Jadi syukur harus penting. Dapat uang, tidak dapat uang, bagaimanapun keadaan kita harus dengan mengucapkan alhamdulillah. Diberikan pensiun Pak, kita berdua harus bersyukur. Yang pakai lu ya, saya pakai lu udah pensiun, bersyukur apa adanya. Tidak dapat PKD, tidak dapat kasih, tidak dapat gaji kecil, muncul dan lain-lain, bersyukur. Salawat dan salam mari kita selalu limpahkan kepada baginda kita Nabi yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, yang harus kita perhatikan, Nabi Musa alaihissalam pangkatnya Nabi. Dia memohon kepada Allah, ya Allah matikan aku dan hidupkan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa. Kita bukan apa-apa. Jelata Nabi Musa kita menjadi umatnya. Kenapa? Karena mulia sekali jadi umat Nabi Muhammad. Nah kita tidak pernah berjanji, tidak pernah bersumpah, tidak pernah memohon tentang Allah, tapi dijadikan umat Nabi lebih hebat-hebatnya. Makanya kita harus bersyukur. Sejujur-jujurnya kita, sejeleknya kita, sebodoh-bodohnya kita masih punya Muhammad akan diberikan ampunan syafaat. Tapi jangan kita puncang-puncang. Tetap kita berikhtiar, berusaha dengan amat dan banyak ibadah. Nah ibadah tadi yang penting harus memiliki ilmu. Siapa yang ibadah tidak memiliki ilmu ditolak, bukan kasar tapi ditolak. Seperti orang melamar belum dibaca sudah syukur. Jadi tidak ada artinya, makanya harus berilmu. Dan semua ini maaf bukan saya menggurui, mau dari sekarang Bapak-bapak semua termasuk saya harus memiliki guru. Kalau tidak memiliki guru, besok di alam barzah kita mati besok. Alam barzah kita mulai, gimana kita ini? Ditanyakan, siapa kamu dan sholat? Saya gurunya dari YouTube, dari Facebook. Tidak bertanggung jawab dari Facebook dan YouTube, harus berguru. Nah, jangan guru yang cocok dengan kita. Jangan sampai berguru yang tersesat. Karena sekarang banyak guru yang bisa menyesatkan. Karena dia sholat yang ngomongin lain-lain, jadi hati-hati. Oleh karena itu mari
rajin. Di sini alhamdulillah ada suku Ustaz Ade ya. Ustaz Ade, siapa lagi? Anak Burhana. Alhamdulillah di sini difasilitasi saudara Mas Olik dan KPU serta hadiahnya berjasa besar dan berpahala menyiapkan orang supaya cerdas dalam ilmu agama. Itu jasa besar sekali, pahala yang sadar. Orang yang paling pertama masuk surga, orang-orang yang melayani, orang yang menuntut ilmu. Jadi Pak Pelu, Pak Yahya, Pak Mas Olik dan seperangkat pengurus ini itu agama. Ya, baik, lanjut. Sebelum lanjut saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mas Buri, Pak Eko, Pak Haji Masuri, Haji Eko, Pak Derajat, Pak Teguh dan Pak Sakan yang telah membantu saya. Saya sekarang menjadi pembimbing di Masjid Bahrul Falak Melur 5. Itu butuh bantuan. Saya minta bantu dengan yang tadi saya katakan. Terima kasih Pak, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Dan kemudian kami, saya pribadi beserta pengurus dan pelabuhan minta beras diberikan 1 ton. Sudah saya berikan kepada jemaah, 1 jemaah 3 kilo. Kemudian WordPress 1 juta sudah saya berikan juga. Sekarang tinggal menyantuni anak yatim. Terima kasih Pak Haji Eko, Pak Haji Masuri, Pak Derajat, Pak Sardia, Kesaka dan Pak Teguh. Kita lanjut. Puasa itu Pak berbeda-beda. Di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa 40 hari. Nabi Daud hari ini puasa, besok tidak puasa, tidak. Untuk apa puasa di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad? Untuk jangan Allah murka terhadap kita. Tapi sebaliknya ini sekarang Nabi Muhammad SAW, apa untuk apa puasanya? Iladina amul kutiba alaikum zina kama iladina kutiba alaikum takut supaya kita bertakwa. Tidak ada yang lain. Jadi kita hidup harus beriman dan bertakwa. Jika Bapak sekarang datang ke masjid tidak memiliki iman dan takwa, tidak ada gunanya. Sampai-sampai Allah berpesan, jangan engkau mati sebelum membawa iman dan takwa. Penting ini. Besok istri tidak bisa membela, harta tidak bisa membela, sahabat tidak bisa membela, guru tidak bisa membela, siapapun tidak bisa membela. Yang bisa membela cuma yang ada pada diri kita, yaitu iman dan takwa. Oleh itu, mari dipupuk iman kita sampai di mana, jangan sampai ketinggalan. Mengapa saya tekankan ini? Belum lama ini kalau berat baru 10 hari sampai 15 hari lah. Di WA dinyatakan bahwa ada perempuan membunuh suaminya sendiri yang sah. Kenapa? Karena tidak memiliki iman. Ada lagi anak kandung membunuh ibu kandungnya sendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki iman. Manusia yang tidak memiliki iman lebih buas dari hewan. Hewan aja buasnya mikir-mikir. Singa itu Pak, kalau kelompoknya dia nggak mau makan. Tapi kalau sama-sama singa kelompoknya beda, baru dia berantem makan. Kalau manusia tidak pandang ibu kandungnya sendiri makan, dibunuh. Itu kalau tidak memiliki iman. Oleh itu mari kita pupuk iman kita dimanapun kita berada. Selanjutnya yang terakhir, sudah berapa menit ya? Yang terakhir, puasa ini sangat banyak sekali pahalanya. Bapak beramal di hari biasa itu 7 derajat. Sekarang ditambahkan lagi 2 kali lipat. Oleh itu, kalau beramal bersedekah jangan mandang bahwa kita punya uang. Beramallah setiap hari. Karena besok di alam barzah, di akhirat yang besok kita punya rapor. Hari Senin tidak beramal, Selasa tidak beramal, Rabu tidak beramal, Kamis tidak. Begitu Jumat 5 juta. Sabtu, Minggu, Senin 30 juga. Begitu sebulan baru 10 juta. Itu di mata Allah tidak bernilai tinggi. Yang bernilai tinggi kalau manusia hamba Allah yang beramal setiap hari. Senin ada, pagi ada, sore ada, pagi ada, sore ada. Walaupun 1.000 rupiah. Mulai saat ini bersumpah apa diri kita masing-masing. Aku akan beramal waktu rupiah, pagi sore 1.000, sore 1.000 sampai mati. Kalau orang kaya wajar beramal, tapi kalau orang yang tidak punya beramal itu nilainya sangat tinggi walaupun 1.000 rupiah. Nah kalau malu jangan sampai ketahuan siapapun masukkan. Walaupun Allah masih yang berbunyi, ya jauh-jauh dari orang.
Itu nilainya sangat tinggi. Dan yang kedua, banyak-banyaklah sholawat. Kalau siapa yang tidak bersalawat, ini bukanlah umat Nabi. Besok Nabi, semua Nabi yang 1400 lebih, 25 lebih, itu Nabi akan berkiblat kepada Nabi Muhammad, membawa bendera semua ke Nabi Muhammad. Karena besok Nabi yang bisa memberikan syafaat cuma Nabi Muhammad, yang lainnya tidak. Oleh karena itu mari banyak sholat pagi, sholat sore, sholat banyak. Ada sholat harian, sholat pagi, sholat biasa, ada sholat Jibril. Gampang sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pendek tapi nilainya tinggi. Pagi 5 boleh, sore 5, tapi sampai mati. Yang sholat di mobil boleh, di motor boleh, di dalam hati boleh. Naik motor, sallallahu gimana pun. Begitu kita mau tidur atau tidak tidur atau apa, baca selalu. Insya Allah kebenaran ada, tidak ada yang mengalami kemiskinan. Nah, yang terakhir, orang yang di bulan puasa yang tidak mendapatkan pahala dan ampunan, siapa? Orang yang durhaka terhadap ibunya. Nah, sekarang ibu bapak semua, orang sini masing-masing pernah membantah ibunya. Ini saya sebentar, ini terus sebentar, ambil rumahnya, ambilkan mama nasi di bawah. Males, capek. Apa tadi bagaimana? Kalau sudah pernah demikian, mari kita tekuni nanti malam jam 2 bangun sholat tahajud. Ya Allah, ibuku sudah meninggal, aku bagaimana memohon ampun? Sampaikan ya Allah kepada ibuku yang namanya bla bla bla, mohon aku anak yang paling berhak, aku tidak bisa lagi. Nah, supaya lebih lancar lagi, ambil uang 5.000, 10.000 atau berapa saja, masukkan dalam apa Bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati, ya Allah, saya beramal untuk atas nama ibu saya karena saya banyak dosa. Cukup, insya Allah kita akan tampak. Jangan begitu kita mati membawa kemaslahatan, keburukan, yaitu durhaka terhadap ibu. Itu saja yang dapat saya katakan untuk berada bapak bisa motivasi. Ingat, tarawih kita, puasa kita tahun 2023 dan sekian begini. Besok 2024 harus lebih baik lagi. Enggak boleh menekan, harus lebih rajin lagi dan seterusnya. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa la syarika lahu qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.